Total ada 6 pencari harta karun yang hilang dan gak pernah kembali demi nyari harta karunnya Van. Di video itu banyak tulisan yang dia taruh, tapi cuma 4 jenis huruf yang tertulis dengan huruf kapital, yaitu H, E, L, P, atau kalau dihubungkan jadi help atau tolong. Halo cuy, balik lagi bersama gue Yun, dan kali ini masih di konten habis. Kali ini gue punya cerita yang menarik banget nih guys, yaitu tentang misteri-misteri di internet yang bikin heboh para netizen nih. Ini tingkatnya netizen dunia nih guys. Jadi kalian sebagai netizen gue kira nih perlu tahu ya tentang kasus ini ya. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis biar gak ketinggalan ya. Oke, kalau gitu gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Harta karun Forrest Van. Jadi cerita yang satu ini tuh tentang perburuan harta karun yang mematikan guys, karena memakan banyak korban. Kisah ini dimulai dengan seorang kakek-kakek ya bernama Forrest Van. Van ini adalah seorang veteran perang Vietnam yang setelah pensiun dari tentara, dia menjadi kolektor artefak-artefak suku-suku kuno. Jadi dia punya banyak benda kuno dari suku-suku penduduk asli Amerika, yang mana banyak suku-suku itu udah punah, kayak suku Maya, suku Aztec, suku Indian, dan masih banyak lagi. Dia punya galeri namanya Arrowsmith Van Gallery buat mamerin koleksinya. Dari bisnis artefak ini, kekayaannya sampai 6 juta dolar atau sekitar 86 miliar rupiah. Nah, pada tahun 1988, di usianya yang ke-58 tahun, Van didiagnosa oleh dokter mengidap kanker ginjal dan diperkirakan cuma bisa bertahan sampai 3 tahun lagi. Nah, karena tahu dia mau mati nih, dia mikir dong, ini koleksinya mau dikemanain nih? Bukannya didonasiin ke museum kayak gitu. Dia malah ngumpulin koleksinya dalam satu kotak, yang kalau ditotalin kira-kira bisa sampai 1 juta dolar tuh ada di kotak itu, atau sekitar 14,5 miliar rupiah. Terus rencananya itu kotak tuh mau dikubur. Jadi konsepnya dia tuh mau buat kayak harta karunan gitu lah. Asli iseng banget sih ini orang ya. Rencananya harta karunnya itu mau dikubur di hutan yang entah berantah lah, biar jadi rejeki orang yang random gitu. Ya pokoknya intinya iseng banget lah nih orang ya. Tapi tanpa diduga-duga pemirsa, si Van ini selamat dari kematian. Jadi dia berhasil melawan kanker ginjalnya itu pada tahun 1993. Jadi rencananya mau nguburin harta karun tadi tuh harus ditunda sampai 17 tahun kemudian, saat dia berumur 80 tahun di tahun 2010. Karena mungkin rasa-rasanya dia ini mau mati dikit lagi ya. Jadi dia eksekusi tuh rencananya. Dia kubur beberapa artefak jutaan dolarnya itu di dalam peti yang disembunyikan di pegunungan Rocky, Amerika Serikat. Dia nguburnya di suatu tempat yang random gitulah, di ketinggian 1500 meter. Sementara pegunungan Rocky itu kan tingginya 4400 meter ya. Nah, biar keren kayak di film-film, dia bikin petunjuk rahasia ala-ala gitu nih. Dia tulis deh tuh puisi 24 baris yang isinya semua petunjuk tentang keberadaan harta jutaan dolarnya itu. Puisi itu lalu dia terbitkan sendiri di internet. Dan ya namanya udah nyemplung di internet, kalau udah ditemuin sama netizen, ya udahlah kalian pasti tahu ujungnya, yaitu viral. Banyak tuh kemudian situs-situs di internet yang memberitakan tentang harta karunnya Van ini. Bahkan ada channel YouTube sendiri yang dibuat khusus untuk mendokumentasikan perburuan harta karun Van. Tapi ternyata harta karunnya Van ini tuh gak semudah itu untuk ditemukan, Ferguso. Satu persatu korban jiwa mulai berjatuhan. 6 bulan setelah harta karunnya viral itu, pada Januari 2016, seorang bokap-bokap berusia 54 tahun, Randy Bilyeu, ditemukan tewas di tepi danau Cochiti di negara bagian New Mexico. Total ada 6 pencari harta karun yang hilang dan gak pernah kembali demi nyari harta karunnya Van. Meski begitu, si Van ini menolak untuk menghentikan perburuan harta karunnya itu. Padahal, kepala polisi New Mexico udah minta tolong ke Van berkali-kali untuk memberhentikan ini, karena ini berbahaya banget guys.
Pada 2020, Fan ngeklaim kalau harta karunnya ini udah ditemukan nih oleh seseorang. Tapi sebenarnya nggak ada bukti foto atau video yang nunjukin kalau harta karunnya itu udah ditemuin. Bahkan sebenarnya nggak ada bukti juga kalau Fan pernah naik Gunung Rocky bawa peti berisi artefak, terus ngubur peti itu. Jadi semuanya itu cuma bersumber dari ceritanya Fan aja nih yang dia sampaikan di internet. Apa jangan-jangan Fan ini cuma mau buat heboh netizen aja kali ya? Jadi semua ceritanya itu cuma karangan aja? Atau semua ceritanya Fan ini bener? Nggak ada yang tahu sih. Next, K-Tiap. Buat kalian yang belum tahu, K-Tiap adalah YouTuber mukbang yang mulai nge-YouTube di tahun 2018. Meskipun sekarang subscribernya sampai 2 juta, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu nih siapa K-Tiap sebenarnya. Bahkan foto profilnya aja, itu cuma foto random yang diambil dari stok foto di internet. Ya mungkin dia mau menjaga privasinya kali ya. Tapi kalau kalian nonton video-videonya, kalian akan menemukan banyak kejanggalan yang bikin merinding. Jadi menurut netizen, K-Tiap sebenarnya adalah wanita yang disekap dan dipaksa makan banyak demi dijadiin konten. Loh kok bisa? Pertama, kalau kalian nonton videonya, K-Tiap sama sekali nggak pernah ngomong. Satu-satunya suara yang kalian denger, ya cuma suara ngunyahnya doang. Kedua, kita nggak pernah tahu wajahnya K-Tiap. Dia selalu pakai topeng yang nutupin matanya gitu. Sampai sini mungkin masih wajar-wajar aja ya. Mungkin dia nggak mau ketahuan identitasnya gitu. Emang bukan itu sih yang bikin netizen heboh. Tapi, ini. Pada tanggal 21 Juni 2019, K-Tiap ngupload video yang di dalamnya kita bisa lihat ada bekas luka parah di tangannya K-Tiap dan luka gores di bibirnya yang gak ada di video-video sebelumnya. Di video yang sama, K-Tiap juga ngetap atau ngetok-ngetok mangkok beberapa kali yang kayaknya nggak mungkin itu cuma random aja. Dan para detektif online menganggap itu adalah sandi Morse yang kalau diterjemahin artinya I need help atau saya butuh pertolongan. Dari itu semua, satu-satunya penjelasan yang logis tentang K-Tiap ini adalah kalau dia dipaksa untuk makan yang banyak di depan kamera demi konten dan dia minta pertolongan. Kedengarannya kayak terlalu cepat menyimpulkan ya. Oke, kita lanjut dulu. Gara-gara video tadi, banyak netizen yang mulai khawatir sama keselamatan si cewek yang di video ini. Hashtag Save K-Tiap mulai rame di Twitter, dan channel K-Tiap pun jadi perhatian netizen. Satu persatu petunjuk kemudian mulai diungkap oleh netizen. Kalau kita nonton biasa aja sih emang kelihatannya K-Tiap ini selalu ngerekam saat sendirian. Tapi banyak netizen yang menganggap kalau sebenarnya K-Tiap ini nggak pernah sendiri. Contohnya di beberapa video ini. Di satu video saat K-Tiap makannya kecepatan nggak kayak biasanya, meja tiba-tiba bergerak kayak ada yang nendang. Di video lain kita bisa dengar ada yang ngomong just eat atau udah makan aja ke si cewek ini dengan bisik-bisik. Juga hurry up dan faster. Nah, walaupun K-Tiap gak pernah ngomong, tapi dia selalu pakai tulisan atau caption di videonya buat ngungkapin perasaan dia saat di video itu. Dan banyak netizen yang menganggap kalau banyak petunjuk yang dikasih si cewek ini, kalau dia sebenarnya dalam bahaya. Coba lihat di salah satu video ini. Menurut kalian, apakah ini kebetulan dia nulis kalimat dengan huruf besar yang nggak harusnya ditulis di situ? Kayak O di sini nih cuy. Yang kalau kita lihat-lihat, dia kayaknya mau bilang SOS. Nah, karena netizen makin heboh, akhirnya K-Tiap ngejawab nih tuduhan kalau dia ngirim kode Morse untuk minta tolong di salah satu kolom komentar videonya. Kira-kira dia ngebantah kalau itu bukan kode Morse dan yang ditulis di video itu bukan kode SOS, tapi cuma nulis huruf kapital secara random aja tanpa tujuan apapun. Tapi para netizen menganggap kalau klarifikasi ini ditulis sama orang lain yang mungkin aja tanpa sepengetahuan si cewek yang di video. Soalnya komen ini ditulis pakai kata ganti orang ketiga, yaitu she atau dia. Ada yang bilang juga kalau komennya ini nyomot dari medsos lain, yaitu dari Reddit. Jadi gak benar-benar nulis nih orang. 2 minggu kemudian, K-Tiap ngupload video lagi nih yang berjudul I am alive atau gue masih hidup. Makin creepy gak sih ini? Di video itu banyak tulisan yang dia taruh, tapi cuma 4 jenis huruf yang tertulis dengan huruf kapital, yaitu H, E, L, P, atau kalau dihubungkan jadi help atau tolong.
makin mencurigakan ya cuy. Nah, banyak netizen yang mengaitkan cewek di channel K-Tiap ini sama Carly Goose, remaja 16 tahun asal California yang hilang pada 18 Oktober 2018. Menurut netizen, dagu, hidung, dan senyumannya K-Tiap mirip banget sama si Carly Goose. Kalau dicocok-cocokin jadi serem banget ya. Berarti Carly Goose disekap dan dipaksa untuk makan yang banyak demi konten mukbang di YouTube. Dan mungkin aja dia sekarang sedang ketakutan. Tapi ada satu yang bikin cocokologi ini kayaknya nggak nyambung. K-Tiap ngupload video pertamanya 6 bulan sebelum Carly Goose hilang. Jadi agak mustahil kayaknya ya kalau si cewek ini adalah Carly Goose. Nah, pada 10 November 2019, K-Tiap ngupload video terakhirnya. Seenggaknya sampai detik ini, yang mana di video itu giginya K-Tiap copot di tengah mukbangnya. Tapi nggak ada darah sama sekali. Ini membuat beberapa netizen menganggap kalau K-Tiap menderita penyakit bulimia, yaitu gangguan makan berlebihan yang salah satu gejalanya gigi si penderita jadi mengering dan bisa jadi copot kayak si K-Tiap. Di bagian akhir video, dia nulis I can die in peace after this bite, atau gue bisa mati abis gigitan ini. Dan setelah video itu tayang, K-Tiap menghilang dari YouTube. Banyak banget hipotesis tentang K-Tiap ini sebenarnya, yang pastinya nggak akan cukup buat dibahas di video ini. Menurut kalian gimana nih? Apa ini cuma keisengan pemilik channel K-Tiap aja nih buat bikin heboh netizen? Atau sebenarnya K-Tiap benar-benar nyembunyiin misteri yang sangat bikin merinding? Next, WebDriver Torso, masih tentang channel YouTube. Tapi kali ini lebih aneh cuy. Sebuah channel bernama WebDriver Torso sempat mengundang kehebohan netizen nih cuy. Video yang diupload di channel ini hampir semuanya sama, cuma background putih dan kotak-kotak warna biru dan merah aja, yang bervariasi letak dan besarnya nih. Ditambah suara pip yang random di setiap videonya. Channel ini pertama kali upload di tahun 2013 dan total video yang diupload sampai sekarang sejumlah 624.000. Jadi lebih banyak videonya daripada subscribe-nya ini channel. Yang paling aneh dari channel ini adalah betapa seringnya dia upload video yang kadang bisa sampai 20 detik per satu video. Meskipun rata-rata video yang diupload berdurasi 10 atau 11 detik, tapi ada beberapa video yang beda sendiri nih. Ada yang sampai 1 menit, bahkan ada yang sampai 25 menit. Karena banyaknya keanehan ini, netizen pun berlomba-lomba nih untuk mencari apa atau siapa di balik channel ini. Mulailah banyak tebakan dari para netizen. Ada yang bilang itu kode yang dikirim mata-mata. Ada juga yang bilang kalau itu alien yang mencoba berkomunikasi dengan manusia. Nah, seiring dengan para netizen yang berbondong-bondong untuk mencari dalang di balik channel WebDriver Torso, channel ini mulai ngupload video yang anomali nih, yang gak biasanya. Seperti video La Tour Eiffel atau Menara Eiffel ini, yang nyampah banget ya. Jadi jelek tampilan channelnya. Terus ada juga video yang judulnya TMP RKRL 85, berisi siluet atau bayangan dari Ricky Astley, penyanyi yang terkenal dengan dance yang khas miliknya. Dan setelah banyaknya wacana yang simpang siur tentang WebDriver Torso, dari mulai alien sampai agen rahasia, akhirnya misteri ini dipecahkan oleh blogger asal Italia bernama Soggetto Ventuno. Melalui riset yang serius banget, akhirnya Soggetto menemukan kalau channel itu dibuat pakai akun Google Plus bernama YT Upload Test Partner _Torso. Akun ini juga dipakai buat bikin Facebook yang ternyata milik seorang karyawan Google bernama Matej Gruber, yang juga disebut sama channel WebDriver Torso di video Menara Eiffel. Dengan gini sebenarnya jawabannya udah jelas banget ya. Dan gak lama setelah itu, Google merilis statement resmi kalau channel WebDriver Torso adalah milik mereka, yang digunakan untuk mengetes kualitas upload agar terus ada di kondisi yang bagus. Ya, bubar. Jadi gak ada alien, gak ada agen rahasia atau yang aneh-aneh lah, nggak ada. Cuma Google aja yang mau ngetes kualitas upload dan mungkin bikin heboh netizen kali ya, didiemin gitu biar pada heboh. Oke, mungkin segitu aja cerita yang mungkin singkat ya untuk menemani hari kalian dari gue. Terima kasih cuy-cuy sekalian yang udah nonton. Tetap semangat, sehat selalu. Au revoir.